Salam saudara-saudari. Salam. Saat ini kita akan memulai PA kita. Sebelum kita memulai PA kita, mari kita dulu bernyanyi. Mari kita angkat pujian kita, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa kami sampaikan kepadamu, bahwa segala kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu masih kami rasakan hingga saat ini. Bapa di surga, saat ini kami berkumpul bersama-sama untuk memuliakan puji. Fokus kepada Tuhan dan mendengarkan isi hati Tuhan. Ini dan doa di permohonan Tuhan kami serahkan kepada pengasihan-Mu. Melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa kepada-Mu dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah, salam. Shalom. Nah, saat ini kita akan memulai PA kita, di mana tema kita itu ialah jadilah sumber berkat. Apa tadi? Jadilah sumber berkat. Ya. Saya akan menceritakan sebuah ilustrasi. Kita mungkin di sini ada tahu ya beberapa daerah yang saat ini masih ada di daerah itu bahwa sumber air itu masih kurang gitu. Di mana mereka di suatu daerah itu mereka menggunakan bambu, tahu kan? Kalau pernah melihatnya gitu kan, dari bambu mereka susun-susun sampai ke daerah mereka, di mana air yang dari bambu itu, pancuran dari air itu yang mereka ambil. Nah, dari cerita ini di mana bahwa air itu atau pancuran itu sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang membutuhkan air kan. Nah, jadi kan di sini tadi kata jadilah sumber berkat. Nah, melalui ilustrasi tadi bahwa pancuran tadi itu sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan air itu. Begitu ya. Kemudian saat ini saya akan bertanya kepada saudara-saudari, pernahkah saudari-saudari menjadi sumber berkat bagi orang-orang? Pernah, Bu. Apa itu sah? Misalnya gini, Bu. Misalnya ada orang, misalnya kan Bu di jalan, Bu, ada orang-orang misalnya pengemis kayak gitu kan. Tiba-tiba mereka kayak kekurangan makanan atau minuman. Jadi tanpa disadari, Bu, hati saya itu kayak tergerak, Bu. Jadi saya memberi kayak sebuah bantuan kecil, baik itu berupa makanan ataupun uang. Jadi tanpa disadari saya sudah menjadi berkat bagi orang lain. Iya, benar ya kata saya. Apalagi saudara-saudari ada lagi yang pernah jadi sumber berkat bagi orang lain, atau orang lain yang pernah jadi sumber berkat bagi saudari? Saya Bu pernah. Ya, betul. Saya pernah merasakan berkat dari Tuhan, di mana ada pada suatu masa saya nggak punya duit, Bu. Jadi tiba-tiba di tengah jalan saya dapat duit 50.000, Bu. Jadi itu sebuah berkat bagi saya. Oh, ternyata Ruth juga pernah ya dapat berkat ya. Untuk saudari-saudari yang lain ada lagi? Enggak, Bu. Ya, dari berlanjut itu memang orang itu dikenal dari perkataan dan perbuatannya. Bahkan lebih jauhnya orang mengenal penganut agama bagaimana seorang itu kan. Nah, dan tantangan bagi kita adalah orang yang tidak beragama dapat memberi teladan di perkataan dan perbuatan. Apalagi seharusnya orang yang beragama secara khusus disebut adalah pengikut Kristus, di mana dalam firman Tuhan dia melalui praktek nyata dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu. Nah, saat ini ayo kita buka dulu Alkitab kita dari Amsal pasal yang 25 ayat 21 sampai 22.
bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena Engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Sampai di situ firman Tuhan. Nah, menjadi sumber berkat itu adalah keputusan yang harus dilakukan setiap orang dalam kehidupannya. Jadi sebenarnya menjadi sumber berkat itu keputusan yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Di mana secara khusus kepada kita menjadi sumber berkat sudah harus menjadi praktek yang selalu terwujud melalui aspek kehidupan kita. Dimanapun dan kapanpun kita tidak boleh menunda-nunda untuk menjadi sumber berkat. Lakukanlah itu dengan pikiran bahwa seolah-olah besok tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melakukannya. Nah, jadi untuk saat tadi dia pernah menjadi sumber berkat bagi orang sekitarnya, pernah mendapat sumber berkat dari Tuhan kepadanya seperti itu ya. Makanya mari kita tanamkan pada hati kita bahwa kita tidak akan bisa lagi besok melakukannya itu. Kita tanamkan pada hati kita. Jadi diwajibkan, diharuskan kepada kita sebagai pengikut Kristus harus benar-benar melakukan menjadi sumber berkat bagi orang sekitar kita seperti itu ya. Di dalam Amsal 25 ayat 21 sampai 22 yang kita bacakan tadi, disebutkan bahwa apabila kita melakukan kebaikan yang menjadi sumber berkat kepada orang lain, itu sama halnya dengan menimbun bara api di atas kepalanya. Tahu maksudnya bara api di atas kepalanya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, di mana yang maksudnya adalah menimbun bara api, yaitu memberikan kehangatan, semangat dan perbuatan yang demikian tidak akan menjadi tindakan yang sia-sia. Di mana sebab Tuhan itu sendiri akan memberikan balasannya kepada kita. Jadi ketika kita menimbun bara api, di mana bara api dimasukkan yang dengan memberikan kehangatan, semangat, tindakan yang boleh membangun orang-orang sekitar kita, kita akan mendapat balasan itu dari Tuhan seperti itu kan. Nah, hal ini perlu kita sadari supaya kita tidak ragu-ragu untuk menjadi sumber berkat kepada siapapun. Sebab perbuatan yang kita lakukan itu tidak bergantung kepada kemampuan dan posisi orang yang menerimanya. Manusia itu bisa saja lupa apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Manusia itu bisa saja lupa ketika kita pernah menjadi berkat bagi mereka, atau bahkan kita yang sudah pernah menjadi berkat, kadang kita lupa pernah menjadi berkat bagi seseorang itu. Nah, di mana tetapi Tuhan akan membalasnya kepada kita. Walaupun manusia yang kita berikan berkat itu lupa, atau ketika kita pernah memberikan berkat sama orang lupa, nggak apa-apa, karena Tuhan akan benar-benar membalaskannya kepada kita, di mana kita pernah menjadi sumber berkat bagi orang sekitarnya. Berhubungan dengan berkat tadi, bahwa manusia itu bisa saja lupa atau tidak mau melaksanakannya kepada kita, tetapi Tuhan akan membalaskannya kepada kita dengan berkatnya. Nah, melalui PA kita saat ini, untuk saudara-saudari, pelajaran apa yang dapat saudara-saudari tangkap dari pembahasan kita saat ini? Selagi kita masih ada kesempatan, Bu, di dunia ini masih hidup, Bu, kita harus mampu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, betul sekali, Sasa. Ada lagi yang lain? Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari PA kita hari ini? Kita jangan lupa atas berkat yang diberikan orang lain maupun dari Tuhan. Jangan lupa mengucapkan syukur. Ada lagi? Ada, Bu. Ya, tunjuk. Kita itu harus bisa menjadi berkat buat semua orang, tidak memandang itu di situasinya bagaimana dan tidak memandang orang itu seperti apa. Oke, terima kasih ya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang bisa saudara lakukan untuk mengaplikasikan hal-hal yang telah saudara pelajari tadi melalui PA kita ini? Apa yang saudara lakukan dalam mengaplikasikan? Sering menolong, Bu. Ya, kemudian ada yang lain? Ada, Bu. Itu? Kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita, khususnya orang-orang yang berkesusahan dan orang yang tidak mampu. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi, Bu. Oke, jadi dari pendapat-pendapat kawan-kawan yang tadi yang memberikan tentang bagaimana melakukannya, mari kita sama-sama belajar ya, menjadi berkat bagi orang dan boleh melakukan hal-hal yang bisa kita wujudkan dapat menjadi berkat bagi orang. Kemudian lalu kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-11 sampai ke-16, di situ diceritakan nanti saudara-saudari bisa membacanya di rumah. Catat aja di berapa tadi kan Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ke-16. Di situ dikatakan bahwa melalui kisah Nabi Elia bahwa ketaatan kepada firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Di mana apakah kita boleh melakukan demikian? Di mana hal-hal yang kita lakukan itu boleh menjadi sumber kehidupan? Di mana artinya kita boleh menjadi sumber berkat bagi orang sekitar kita
seperti Nabi Elia seperti itu. Dimana dalam kisah Nabi Elia, karena ketaatannya lah orang-orang perempuan di daerahnya boleh terselamatkan. Kemudian dari kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 4, di mana di situ dikatakan siapapun orangnya yang baik dan dari status sosial ekonomi yang mapan maupun hidup dalam kemiskinan dapat memberikan berkat bagi di sekitarnya. Bukan hanya orang-orang kaya yang bisa memberi berkat, tetapi Tuhan memakai orang yang miskin, yang berkekurangan untuk berbuat baik, yang baik seperti seorang janda dari kisah yang kita dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4 ini diceritakan ada seorang janda miskin di mana dia memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya, sementara orang kaya hanya memberi persembahan dari kelimpahannya. Dari sini dapat kita ketahui dan pahami bahwa Tuhan tidak hanya memakai orang-orang kaya menjadi sumber berkat, tetapi Tuhan juga memakai orang-orang miskin, orang-orang berkekurangan menjadi sumber berkat. Nah, dari pembelajaran kita saat ini, marilah